Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi banal islama ala nadhafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. هادية الفاتحة إلى مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوص الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري نفع الله به وبعلمه آمين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Muhibbin wal mustami'in, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini malam yang penuh berkah karena kita berada pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Semoga setiap aktivitas kita penuh mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kaji kitab Irsyadul Ibad, di mana malam hari ini kita sudah sampai pada Babul Ghusli, bab yang akan menjelaskan tentang hukum mandi besar. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya Islam sangat menganjurkan kepada untuk membuat diri kita agar bersih, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya juga menyebutkan. Di sana ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dekati sholat, atau janganlah kalian melakukan sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang telah kalian ucapkan. Karena pada dasarnya orang yang hilang ingatannya, orang yang rusak akalnya, tentu dia tidak bisa khusyuk di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Juga demikian, janganlah kalian dekati masjid, janganlah kalian beribadah sedang kalian dalam keadaan junub, mempunyai hadas besar, kecuali hanya orang yang sebatas lewat masjid saja, hanya sebatas lewat, tidak sampai duduk lama, bahkan beriktikaf di dalamnya. Sampai hatta taktasilu, sampai kalian mandi dan membersihkan diri. Dalam ayat lain juga Allah terangkan dalam surah Al-Maidah
Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa in kuntum junuban fattahharu. Di terakhirnya tadi dijelaskan, jika kalian mengalami keadaan junub maka bersucilah. Inilah anjuran, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya agar senantiasa kita sebagai seorang muslim maupun muslimah hendaknya terus membersihkan diri kita, membersihkan diri secara zahir maupun secara batin. Hadis Nabi juga menyinggung tentang anjuran atau ajaran ini, di mana Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya tanadzafu, berbuat bersihlah oleh kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai akan kebersihan. Fa innallaha banal Islam 'alan nazafah walam yadkhulul jannata, dan orang-orang tidak akan masuk surga kecuali illa kullun nadif, kecuali orang-orang yang bersih. Maka dari itu pada malam hari ini kajian kita bab tentang mandi, babul gusli, akan kita kupas dan akan kita terangkan sebagaimana telah termaktub, telah ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, karena nanti ini berkaitan dengan beberapa hadis yang akan disampaikan oleh muallif, bahwasanya akan kita bacakan. Yang pertama adalah akhrajat Tabrani an Ibnu Umar. Hadis diriwayatkan dari Imam Tabrani dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idal taqal khitanani wa ghabatil hasyafatu faqad wajabal ghuslu anzala aulam yunzil. Ketika bertemu dua khitan, dua alat kelamin laki-laki dan perempuan, tidak hanya bertemu saja, akan tetapi wa ghabatil hasyafatu, hasyafah dari alat kelamin laki-laki sudah masuk dalam farji si perempuan. Jadi artinya tidak hanya sekedar menempel, tapi memang benar-benar sudah masuk. Faqad wajabal ghuslu, maka wajib atas dia untuk mandi janabah, mandi besar, menghilangkan hadas besar. Anzala aulam yunzil, entah masuknya, bertemunya dua kelamin laki dan perempuan itu menyebabkan keluarnya mani atau tidak keluarnya mani, tetap kewajiban untuk mandi besar. Mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Hadis pertama ini secara teks memberi gambaran pada kita bahwasanya ada keadaan ketika seseorang sedang berhubungan, maka ada kewajiban yang harus dilakukan setelah itu, yaitu mandi besar, mandi janabah.
nantinya maninya keluar atau spermanya keluar ataukah tidak. Yang jelas hasyafah dari zakar laki-laki tersebut sudah masuk. Bahasa di sini adalah ghabat, sudah menghilang. Hadis yang selanjutnya juga dijelaskan, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Wan Nasa'i wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Imam Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabah atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Idastaiqadha ahadukum min naumihi fara'a balalan walam yara annahu ihtalama ightasala. Apabila salah satu di antara kalian terbangun dari tidurnya, kemudian melihat pakaian yang dipakai waktu tidur tersebut ternyata ada basah. Basah, yakin ini adalah tidak lain yaitu mani. Faro'a balalan. Meskipun lam yaro annahu talama iktasala, meskipun dia tidak sedang atau dia tidak setelah bermimpi. Jadi patokan yang kedua di sini adalah, pegangan yang kedua di sini adalah ketika bangun tidur ternyata ada sperma di celana seseorang atau kain sarung di celana di kain sarung seseorang, meskipun dia melalui mimpi ataupun tidak, maka tetap wajib mandi. Nah, kalau yang pertama tadi yaitu ketika seseorang itu berhubungan, keluar atau tidak, maka wajib mandi. Yang kedua ini adalah ketika ada bentuk dari sperma tersebut setelah bangun tidur, entah dia itu mimpi, ihtilam atau tidak, maka wajib mandi. Wa idza ra'a annahu talama walam yara balalan fala ghusla alaihi. Namun apabila orang tersebut bermimpi annahu talama, dia bermimpi akan tetapi tidak mengeluarkan atau tidak bisa melihat, tidak terlihat basah di celananya atau di sarungnya, yaitu air mani atau sperma tersebut, meskipun dia mimpi, fala ghusla alaihi. Artinya ketika ada seseorang yang di dalam mimpinya dia meskipun berhubungan atau sedang bersenggama dengan entah orang lain atau siapa atau istrinya, akan tetapi ketika bangun tidur tidak terjadi apa-apa, masih kering, maka tidak wajib mandi. Mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Inilah beberapa kaidah tentang kapan ketika seseorang itu wajib mandi. Dengan keadaan tidur, terus dengan keadaan berhubungan. Jadi ada dua yang kita garis bawahi. Keadaan berhubungan, keluar atau tidak, maka wajib mandi. Dengan keadaan tidur, bermimpi atau tidak, ketika melihat basah, maka wajib mandi. Apabila tidak terlihat apa-apa, meskipun bermimpi, maka tidak wajib mandi. Mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Berkaitan dengan wajibnya mandi di sini, maka
ada beberapa kaidah bahwasanya istilah janabah itu sendiri juga pernah disinggung dalam beberapa hadis, dan di sana terdapat khilafiyah di mana istilah janabah atau disinggung dalam hadisnya ihtilam. Ada sebuah ungkapan atau sebuah hadis, akan tetapi hadis tersebut bermasalah dalam rawinya. Satu hadis diungkapkan bahwasanya mahtalama an-nabiyyu qattu innama al-ihtilam minasyaitan. Nabi tidak pernah ihtilam, karena sesungguhnya ihtilam atau mimpi basah itu dari godaan syaitan. Secara teks ini ada sedikit yang berkaitan dengan hadis-hadis lain. Memang secara rawi di sana hadis ini beberapa ulama mengomentari hadis tersebut. Salah satu rawinya menyandang matrukul hadis. Kita tahu bahwasanya hadis kalau sudah matruk di dalam mustalah hadis, Minhatul Mughis kitabnya di sana diterangkan bahwasanya hadis yang matruk adalah huwa ma in farada bihi ruwatuhum bil kadhibi limukhalafati hadisihi, yaitu hadis yang dimana rawinya secara individu melakukan kebohongan, limukhalafati hadisihi, karena ingin membuat beda al-qaidatal ma'lumah, berbeda dengan kaidah yang telah diketahui secara umum, walam yurwa illa min jihatihi, dan hadis tersebut tidak diriwayatkan kecuali dari arah orang tersebut. Maka hadis tersebut yang menyatakan bahwasanya secara teks mimpi basah atau ihtilam itu adalah perbuatan syaitan, godaan setan. Secara teks seperti itu dan secara rawi memang ada bermasalah. Akan tetapi ada hubungan hadis lain yang menyinggung, yang menguatkan hadis tersebut, yaitu dalam Sahih Bukhari. Di sana diterangkan bahwa ar-ru'ya minallah wal ihtilam minasyaitan. Mimpi yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mimpi basah atau ihtilam, mimpi yang buruk, itu datangnya dari syaitan. Hadis ini jelas tidak ditentang, jelas diterima oleh kalangan umat Islam. Akan tetapi maksud di sana, dalam Imam Nawawi mensyarahi dalam syarah Sahih Muslimnya, ar-ru'ya huwalil mahbub wal ar-ru'ya huwalil mahbub. Mimpi yang dimaksud ru'ya di sana adalah sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang baik, yang dicintai, yang diharapkan. Artinya ketika kita bermimpi sesuatu yang baik, maka itu datangnya dari Allah SWT. Tentunya harus diawali dengan berdoa atau mengambil air wudhu. Nah, di sana maka Allah akan jaga kita, dan ketika kita bermimpi insya Allah akan menghasilkan mimpi yang baik. Sebaliknya, ketika mimpi itu mimpi buruk, maka al-ihtilam minasyaitan,
itu adalah godaan dari syaitan. Nah, inilah yang ada hubungannya dengan kaidah mimpi tersebut, di mana di dalam kitab Qurratul Uyun ada diterangkan, tidak semua mimpi basah itu adalah dari setan. Jadi ketika ada seseorang yang mimpi basah, berarti dia bisa dipastikan atau dia bisa tidak harus dipastikan dia sebelum tidurnya dia tidak berdoa, atau hal lain misalkan sebelum tidur dia tidak mengambil air wudhu, jadinya di dalam mimpinya dia mimpi yang buruk, bahkan ihtilam. Atau dengan bahasa lain, setiap ada orang yang bercerita tadi malam, misalkan tadi malam orang tersebut bercerita kepada saya bahwa dia telah bermimpi terkait keluar dari hukum bahwasanya berarti itu dari setan. Berarti orang itu ketika tidur saat itu tidak berdoa atau tidak mengambil air wudhu. Tidaklah demikian. Tidaklah setiap yang mimpi basah itu adalah perbuatan yang tidak disukai atau tidak dianggap baik oleh syariat. Dalam kitab tersebut Qurratul Uyun dijelaskan ada 3 kriteria ihtilam atau mimpi basah. Yang pertama adalah ihtilam ni'mah. Di kitab tersebut dijelaskan ihtilam ni'mah. Ihtilam ni'mah tersebut artinya ketika ada seseorang yang ketika bangun tidur terdapat bekas atau terdapat bekas-bekas basah di sarungnya atau di celananya. Artinya itu ada bekas air sperma, air mani, dan dia tidak merasakan bermimpi. Artinya tidak mimpi, tidak apa-apa, tiba-tiba bangun tidur dia keluar air maninya, keluar spermanya. Dan ini tidak dianggap buruk menurut syariah. Bisa saja orang yang seperti ini sudah berdoa, sudah mengambil air wudhu, sudah meminta perlindungan pada Allah SWT, tiba-tiba bangun tidur dia keluar air mani. Sebagaimana dialami oleh ulama-ulama dulu. Kalau kita lihat ulama-ulama dulu, para generasi salaf maupun khalaf, atau mutaqaddimin maupun mutaakhirin, di sana di mana beliau orang-orang yang mujahidin, orang yang sungguh-sungguh di dalam agamanya. Jangankan melewati ibadah fardunya, kehilangan ibadah sunnahnya saja beliau-beliau para ulama tersebut merasa rugi dan merasa berdosa. Maka ada istilah hasanatul abrar wasayyatil muqarrabin. Maka para ulama salaf dulu ada istilah, ada kaidah hasanatul abrar wasayyatil muqarrabin. Perbuatan baik, sudah melakukan perbuatan baik, tapi perbuatan tersebut masih dianggap kurang baik. Kalau untuk orang yang biasa-biasa saja melakukan sholat fardu, sholat qobliyah, ba'diyah, tidak melakukan maksiat, itu mungkin sudah dianggap baik. Tapi berbeda dengan keadaan orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang benar-benar kedekatannya dengan Allah SWT sangatlah dekat. Seperti waliullah, para auliaillah, para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya, para ulama salaf terdahulu. Mereka ketika sedikit terlupa atau terlewat dari mengingat Allah, mereka merasa berdosa, mereka merasa rugi. Itulah kaidahnya hasanatul abrar
wasayyatil muqarrabin. Mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Selanjutnya yaitu dalam kitab tersebut ada ihtilam uqubah. Jadi ini bagian yang kedua, ihtilam uqubah. Tadi yang pertama ihtilam nikmah, yang kedua ihtilam uqubah. Ihtilam uqubah ini didapatkan, dia bermimpi, kemudian setelah bangun mendapatkan bekas sperma, akan tetapi mimpinya ini dia benar-benar bertemu dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah bermimpi dengan hewan, entah bermimpi dengan orang lain, dan ini biasanya terjadi akibat hayalan-hayalan sebelum orang tersebut tidur. Menghayalkan naudzubillah, misalkan menghayalkan orang lain yang tidak mahramnya, misalkan tiba-tiba dalam tidurnya orang tersebut masuk dan berhubungan. Itulah ihtilam yang uqubah. Itu murni dari godaan syaitan. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah ihtilam karomah. Ihtilam karomah, ihtilam yang dimuliakan. Orang tersebut ketika tidur tetap menjaga adab-adab sebelum tidur, berdoa, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berzikir, meminta ampunan, bahkan mengampuni orang-orang yang pernah dia salahi atau orang-orang yang pernah salah pada dia. Sebelum tidur dia dia ampuni dosa-dosanya. Orang-orang tersebut akan dijaga oleh Allah SWT dalam tidurnya. Dan setelah bangun tidur, ternyata mereka para al-mukramun atau al-kurama tersebut menemui ada sperma di dalam pada sarung atau pada celananya. Itu bukan minasyaiton, tidaklah itu dari syaitan, akan tetapi itu memang sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah setiap mimpi basah atau ihtilam itu pasti identik dengan godaan dari syaitan. Tidaklah seperti itu. Para muhibbin wal mustami'in rahimakumullah. Di dalam bab mandi yang kita bahas pada malam ini, sangatlah penting kita urai sedikit bahwasanya mandi itu termasuk salah satu asbabun minal asbab dari diterimanya ibadah-ibadah yang lain, fardu maupun sunnah. Di antaranya sholat, membaca Al-Quran. Bagaimana ketika orang tersebut tidak mengetahui, oh ini wajib mandi, oh ini tidak wajib mandi. Karena tidak semua mandi itu bisa menghilangkan hadas. Nah, hal ini tentunya dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi ketika kita asal mandi saja, tidak ada niat, maka tidak sah, maka tidak diterima. Artinya hadas besarnya masih nempel. Orang tersebut tidak boleh beriktikaf di masjid. Orang tersebut tidak boleh sholat. Ketika sholat, maka sholatnya sia-sia. Maka jangan disalahkan. Ada sebuah ungkapan hadis bahwasanya nanti ketika di akhirat orang-orang banyak yang merasa yakin dengan amalnya dia akan masuk surga. Akan tetapi setelah diperlihatkan oleh Allah kitab catatannya, ternyata
amalnya tidak berbekas, ternyata kosong. Dikarenakan apa? Salah satunya dulu ketika yakin beribadah tidak didasari dari suci, tidak didasari dari bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita tidak menyinggung hadas kecil, ya, hadas sogir, hadas kecil, tidak. Akan tetapi malam ini kita akan fokus dulu di kajian hadas besar. Meskipun dua-duanya itu memang sangatlah penting dan harus diketahui oleh semua kalangan umat Islam agar ibadahnya benar-benar yakin dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya hadis Nabi yang menjelaskan sholat tidak diterima kecuali dengan bersuci. Ibadah tidak diterima kecuali orang tersebut adalah suci. Di mana hadis Abu Hurairah tadi disebutkan banal Islam ala nadhafah, innallaha banal Islam ala nadhafah walam yadkhulu al jannata illa kullu nadif. Jadi benar-benar dulu ketika beribadah di dunia, menghamba, apakah dia asal yakin intinya ingin ibadah saja? Tidak. Syariat harus dijalankan. Inilah pentingnya syariat yang harus diketahui oleh semua kalangan umat Islam. Mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Kalau kita lihat dua hadis ini, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya orang dalam dua keadaan, kesimpulan sementara, orang dalam dua keadaan tidur dan keadaan berhubungan. Kita sudah ambil kesimpulan sedikit, hadis tersebut menjelaskan seperti itu. Wasamwihi, dan diriwayatkan oleh Imam Samwih an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik, idza wajadatil mar'ah fil manam ma yajidur rajulu faltaktasil. Apabila idza wajadat al mar'atu, apabila seorang perempuan mendapati fil manami, di dalam tidurnya, ma yajidu ar-rajulu, apa saja yang didapati oleh orang laki-laki, artinya sama. Hukum ketika laki-laki tadi tidur, bangun tidur ternyata basah, bermimpi atau tidak, kok ada basah, maka laki-laki tersebut wajib mandi. Maka perempuan juga demikian. Begitu juga ketika seseorang atau laki-laki tersebut di tidurnya berhubungan, mimpi berhubungan, terus di dalam tidurnya mimpi bersenggama sampai keluar, tapi ternyata bangun tidur kering, tidak ada tanda-tanda apa-apa. Meskipun ingat betul laki-laki tersebut di dalam tidurnya sedang berhubungan, maka orang tersebut tidak wajib mandi. Karena patokannya yang jadi pegangan adalah terlihatnya bekas sperma tersebut. Maka perempuan juga demikian. Perempuan juga demikian. In wal muhibbin rahimakumullah. Innal malaikata, hadis selanjutnya, innal malaikata la tahdurul junuba, sungguh malaikat tidak mendekati orang yang sedang junub. Maka dari itu
muhibbin wal mustami'in, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Orang ketika sedang keadaan junub, maka anjurannya bersegeralah. Anjurannya bersegeralah. Jangan sampai keadaan junub tersebut berlarut-larut. Bahkan na'udzubillah sampai seharian meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah. Na'udzubillah min dzalik. Anjurannya ketika dalam keadaan junub, maka segeralah untuk dibersihkan. Tentunya dengan niat. Dengan niat. Jangan sampai tidak dengan niat. Karena yang membedakan apakah mandi tersebut itu sah, bisa menghilangkan hadas atau tidak, maka yang menentukan adalah niat. Jadi hanya niat saja bisa membedakan kualitas ibadah seseorang. Begitu juga, saking pentingnya niat, maka Imam Syafi'i di dalam beberapa makolahnya menyampaikan niat termasuk sepertiganya iman. Saking pentingnya, karena semua ranah ibadah, semua aspek ibadah itu harus ditentukan dengan niat. Rata-rata dengan niat. Maka niat itulah yang akan menentukan kualitas seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ibadahnya. Maka seseorang harus berniat. Nah, akan saya singgung sedikit yaitu tentang niat, agar yang pertama tadi kita sudah target, yaitu anjuran-anjuran pentingnya mandi dan bahayanya seseorang yang tidak mandi itu seperti apa. Nah, maka nanti kita akan bahas sedikit tentang niat itu sendiri. Kita akan lanjutkan sedikit hadisnya. Innal malaikata la tahdurul junuba walal mutadammikha bil khuluq hatta yaktasila. Sungguh malaikat tidak mendatangi orang yang junub. Artinya apa? Kok malaikat tidak mendatangi orang junub? Akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, orang yang bersegera membersihkan dirinya, maka dia akan mendapatkan naungan-naungan dari para malaikat. Walal mutadammikha bil khuluq atau bil khuluq. Begitu juga orang-orang yang melumuri dirinya dengan parfum. Parfum di sini istilahnya, kalau perempuan nanti masuk dalam kategori tabarruj. Dalam kategori tabarruj, memakai parfum yang dimana pertama niatnya sudah tidak baik lagi. Niatnya agar orang lain bisa terpesona, agar orang lain mungkin bisa tergoda, atau niat-niat yang buruk yang lainnya. Begitu juga laki-laki. Ketika memakai parfum, disebut di sini al-mutadammikha bil khuluq. Orang tersebut benar-benar memakai parfumnya ini kelewat batas. Bukan berarti ketika kita memakai parfum tidak diperbolehkan, tidak. Justru Islam menganjurkan agar kita sebagai orang yang sosial, artinya kita bermasyarakat, kita bersosial, bertetangga, berserawungan sama orang lain, kita harus jaga martabat diri kita. Kita jaga kebersihan diri kita. Karena itu memang perintah agama kita. Innallaha banal Islam 'alan nadzafah. Memang itu yang harus kita jaga, harus jaga kebersihan. Di antaranya adalah parfum. Akan tetapi bukan parfum yang secara diniat
diniatkan untuk yang tidak baik. Parfumnya berlebih-lebihan agar orang lain tergoda dengan kita, agar kita dianggap orang yang istilahnya orang yang banyak istimewa, misalkan dipandang orang yang besar. Artinya orang itu menunjukkan kesombongannya. Jadi orang dengan parfum yang perempuan tabarruj niatnya dengan laki-laki yang mungkin berlebih-lebihan, maka orang itu secara implisit disuruh mandi. Jadi meskipun secara syariat tidak menjadikan orang tersebut hadas besar, tidak, akan tetapi malaikat tidak datang, tidak menaungi, tidak merahmati, tidak menyampaikan rahmatnya Allah untuk dirinya apabila dia melakukan perbuatan tersebut. Maka inilah adab, ya, adab yang harus dijaga oleh seorang muslim maupun muslimah. Muhibbin wal mustami'in rahimakumullah. Terkait dengan mandi di sini ada sebuah kisah bahwasanya dalam Bidayatul Hidayah Imam Ghazali di sana menjelaskan orang ketika mandi hendaklah melakukan sunnah-sunnahnya, meskipun ketika hanya melakukan rukun-rukunnya saja itu sudah sah. Dikatakan oleh beliau, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah tersebut, ya, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah, dia akan rugi, dia akan merugi, sehingga ketika dia merugi, dia tidak bisa istilahnya al-jabr, menambal kekurangan-kekurangan dari keutamaan yang hilang tersebut. Itulah keutamaan dari kesunahan-kesunahan yang dilakukan oleh kita semua. Ketika semakin banyak kesunahan-kesunahan ibadah yang kita lakukan, itu akan jadi salah satu penambal, ya, penambal dari kekurangan-kekurangan ibadah kita atau keutamaan-keutamaan kita yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Terkait dengan niat tersebut, maka dalam kitab tersebut Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada beberapa kewajiban atau kesunahan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ketika kita hendak mandi, ya pastinya masuk dengan kaki kiri, karena hadisnya jelas sahih. Selanjutnya dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, minta perlindungan dari setan laki-laki dan perempuan, jin laki-laki dan perempuan, karena memang di situ tempatnya setan. Maka istilah ketika ada seseorang menjadikan kamar mandinya itu senyaman-nyamannya, itu kurang tepat menurut saya, kurang tepat. Sampai ada disediakan koran agar dibaca sambil buang air besar, itu kuranglah tepat. Anjurannya dalam Islam untuk bersegera membuang hajatnya, terus istinja, terus selesai doa, terus keluar. Itulah anjuran Islam. Maka kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai memilah mana ajaran yang benar dan mana pengkaburan tentang ajaran yang benar. Oleh karena itu, ya, secara Islam kita sebisa mungkin mengambil ajaran-ajaran tersebut, karena memang itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita pada Allah dan pada Rasulnya. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, selanjutnya dicuci dulu tangannya, ya, kedua tangannya dicuci,
setelah dicuci kedua tangan, maka dia berwudu, ngambil air wudu, kawudu'ahu lis-shalah, di mana dalam hadisnya Rasul menyampaikan, di mana setiap Nabi ingin mengambil atau ingin mandi besar, maka mengawali dengan wudu seperti wudunya untuk sholat, ya seperti wudu biasa. Wudu dulu, setelah wudu khilal, yaitu menyela-nyelai rambut, disela-selai rambutnya, disela-sela, ya, disela habis itu, setelah itu kemudian mandi. Dalam kitab tersebut langsung diguyur, karena sudah melalui tahap wudhu, maka tidak masalah ketika kita langsung guyur dari kepala, karena sudah melalui tahap wudhu itu sudah secara medis sudah tidak berpengaruh, nanti terjadinya stroke karena langsung menyiram kepala tanpa tanpa mukotimah terlebih dahulu. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi langsung orang tersebut mandi, setelah wudhu langsung disiram, kemudian siramnya tersebut bagian yang kanan dulu, kemudian yang kiri dulu, turun dada kanan, yang kiri, selanjutnya sampai ke bawah, terus dengan pertama kali membasuh air di kepala dengan diniati, dengan niat, tentunya niat di dalam hati. Terlebih lagi amatlah sangat bagus ketika orang tersebut melafatkannya bitalaffut, karena itu untuk membantu. Nawaitu guslal janabah lirafil hadasil akbar lillahi ta'ala. Misalkan seperti itu, saya niat mandi janabah untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sana semua anggota badan harus diguyur, semua anggota badan, tak terkecuali apa itu harus diguyur, asalkan barangnya barang zahir. Meskipun nanti ada khilafiyah mana yang zahir, mana yang dianggap batin. Jadi meskipun khilafiyah nanti, artinya yang pertama adalah harus diguyur terlebih dahulu. Ini adalah rukun, semuanya harus diguyur dari atas sampai bawah, sampai ujung kuku harus diguyur air. Nah, termasuk kuku yang di bawah kuku itu termasuk barang zahir, barang yang tampak, barang luar, artinya harus dikenakan air. Tidak boleh ketika ada tip X misalkan, ada lem misalkan, atau ada perban solasi misalkan, dia pakai, maka tidak sah. Nanti ketika cara mandi orang yang jaber, orang yang pakai perban itu ada caranya lagi. Kita di sini bahas yang awal ini dulu. Mustam'in wal muhibbin rahimakumullah, bahwasanya selanjutnya setelah orang tersebut mengguyur seluruh badannya, maka pastikan kalau bisa jangan sampai memegang alat kemaluannya. Kalau bisa jangan memegang kemaluannya. Nanti kalau memegang kemaluannya, maka dia wudu lagi di tengah-tengah mandi tersebut. Dia wudu lagi. Tapi ini tidak menjadikan syarat sahnya, tidak, hanya sunnah saja. Meskipun memegang atau apa, yang penting sudah niat mandi, sudah selesai, sudah beres. Muhibbin wal mustamin rahimakumullah. Selanjutnya orang tersebut ketika ingin menyudahi, ingin selesai dari mandinya, maka selesailah mandinya. Nah, dalam Fathul Mu'in di sana ada keterangan di awal-awal bab tentang toharah, bahwasanya mandi atau al-ghuslu itu bisa menjadikan hadas besar
hilang dan hadas kecil hilang. Artinya tidak usah wudhu lagi dengan ketentuan tersebut. Jadi tidak usah wudhu lagi. Mustamin rahimakumullah, bahwasanya sekarang mana barang-barang yang zahir dan mana barang-barang yang batin. Nah, barang-barang yang zahir adalah yang terlihat di badan kita. Di badan kita. Terkait tentang telinga, hidung, itu ketika yang terlihat dilihat orang lain itu kelihatan, maka wajib diguyur. Meskipun tidak sampai dalam, karena dalam itu tidak kemampuan kita, di luar kemampuan kita. Itulah batin dan tidak diguyur. Yang hanya luar-luar itu maka dia diguyur. Hidung pun juga demikian. Tidak usah sampai dalam, sampai masuk kayak istinsyak matmadhah seperti itu, tidak. Hanya sekedar diguyur, dimasukkan dikit-dikit seperti itu. Jadi yakin. Jadi di sana tidak usah terlalu dalam kitab tersebut laisa minat tayakkun. Jadi tidak usah terlalu yakin. Saya belum yakin masuk, tidak. Hanya sekedar zon saja. Zon bil umum itu sudah selesai. Hanya aglabat zon. Kayaknya sudah masuk semua. Itu sudah cukup. Tidak usah terlalu, wah ini kayaknya belum. Nanti jadinya was-was. Itu setan malah. Begitu juga alat kemaluan, tidak usah masuk dalam istilahnya lubangnya, tidak usah. Kalau terguyur dari atas, dari depan, sudah kena, sudah selesai. Itulah zahir. Nanti yang menjadi perkhilafan adalah ada sedikit itu mata. Mata secara umum mazhab Syafi'iyah atau yang diambil oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas, di sana itu dalamnya mata, bolanya mata itu masuk batin. Jadi tidak usah disiram, nanti perih. Tapi ada sebagian ulama, dan ini yang dipegang oleh Abdullah bin Umar, bahwasanya meyakini zahir masuk dalam bola mata. Artinya bola mata itu masuk zahir. Maka ketika berwudu ataupun mandi, beliau selalu memasukkan ke dalam bola matanya, bola mata beliau. Maka tidak heran dalam sebuah kitab dijelas diterangkan bahwa Abdullah bin Umar ketika di akhir-akhir usianya, beliau kafif. Kafif itu adalah buta. Karena apa? Saking seringnya bola matanya ini kena air, karena memang perih. Selanjutnya yaitu tentang anus. Anus atau dubur. Dubur ini juga demikian, harus disiram. Kita harus tidak bisa ketika keadaan kita mandi kita tidak jongkok, apalagi berdiri. Maka anus ini di sana ada masrobah. Istilah masrobah adalah bol. Kalau bahasa kita itu bol, masrobah. Karena dalam kitab tersebut yajibu ghuslul masrobah. Masrobah atau anus yang di dalam itu ketika kita buang air besar, dalam tanda kutip maaf, jadi ketika buang air besar itu di sana, ketika kita bahasanya ngeden, bahasanya seperti itu, ngeden, maka itu terlihat. Nah itu masuk dalam zahir, jadi masuk dalam zahir. Artinya kita harus jongkok dan kita siram, tapi tidak perlu kita masukkan pakai tangan, tidak. Nanti jadinya batal wudhu kita. Kita hanya siram saja, aglabuz dzon. Yakin, dzonnya seperti ini, kayaknya sudah masuk, itu aja. Jadi tidak usah belum masuk, belum kelihatan, tidak usah.
Karena hal itu tidak perlu. Nah, itu beberapa adab-adab yang aturan-aturan atau tahapan-tahapan ketika kita mandi. Di awal kita sudah menjelaskan bagaimana itu pentingnya mandi, karena itu sebagai pondasi ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Jangan sampai kita seperti sebuah cerita dalam Imam Al-Ghazali. Di sana ada seorang yang meninggal dunia, akan tetapi orang tersebut dalam kuburnya, ketika digali kuburnya, ternyata ada seekor kucing. Nah, seekor kucing itu kucing tapi bukan kayak kucing tapi bukan kucing. Nah, penggali kuburnya mengusir dia, membentak sampai tidak mau pergi. Sampai jenazahnya datang di situ, orang-orang pada melihatnya dan dilempar, dibentak, tidak mau pergi. Di situ terus kucingnya, di atas dan juga di dalam. Ini tidak terjadi sebelum-sebelumnya, kata ulama tersebut. Kemudian orang tersebut dipindahkan kuburnya, menggali lagi liang lahat yang lainnya. Setelah digali, kucing tersebut datang lagi. Nah, datang terus, akhirnya sudahlah, ini sesuatu yang aneh, pertanda aneh. Kita makamkan saja, masukkan ke sana. Setelah dimasukkan, kemudian salah seorang ulamanya pergi ke rumah duka, tanya istrinya, apa yang diperbuat suamimu itu kok sampai ada kejadian yang aneh. Kalau istilah kita saat ini mungkin film azab, film azab ada itu ya, para sinetron itu. Nah, seperti itu. Dikatakan suamiku sering tidak mandi janabah ketika setelah berhubungan, menyepelekan tentang mandi janabah. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim tentunya senang ketika ada ilmu, entah ilmu ini ilmu yang baru ataukah menggugah hati kita lagi. Tentunya mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim menerima dan akan mengamalkan ilmu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu adalah beberapa kisah yang menjelaskan tentang pentingnya orang yang membersihkan dirinya. Pentingnya membersihkan dirinya. Jadi intinya, kesimpulan akhir adalah setiap anggota badan kita harus kita guyur dengan air. Khilafiyahnya di sana yang lainnya ada khilafiyah lain adalah menggosok adalku di sana. Kalau Syafi'iyah memang di sana sunnah menggosok-gosok, tidak hanya diguyur akan tetapi digosok-gosok seperti kita sabunan, pakai sabun, sampo, digosok-gosok semuanya. Nah, digosok-gosok semuanya kecuali barang-barang yang kayak alat kemaluan itu enggak. Jadi badan, kepala semuanya digosok-gosok. Itu sunnah menurut Syafi'iyah. Akan tetapi menurut sebagian rawi dari Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Muzani dan jumhurnya di dalam madhab Maliki, di sana mewajibkan. Bahkan wudu saja itu menggosok itu wajib. Maka dari itu madhab Maliki ketika orang sedang berwudu, mengambil air wudu, tidak sah wudunya apabila hanya sekedar dialirkan air dari keran terus diganti kanan ganti kiri, tidak sah, harus digosok-gosok. Itu Imam Malik atau madhab Malikiyah. Kalau Syafi'iyah sunnah, asal sudah kena semua, sudah kena air, itu sah-sah saja. Nah, itu terkait khilafiyahnya. Mustami'in wal muhibbin rahimakumullah. Oleh karena itu kesimpulan tersebut adalah semua harus diguyur, dan jangan lupa dengan niat.
Sekali lagi, niat ini dah yang menentukan, ya. Niat adalah yang menentukan mana ibadah, mana yang hadiah, mana yang ibadah, mana yang adat. Bisa-bisa kita melakukan ibadah tanpa pahala, dan bisa-bisa kita melakukan hal yang tidak ibadah menjadi ibadah. Itu semua karena niat. Karena banyak sekali perbuatan dunia, kata seorang ulama dalam Hanafiyah dijelaskan, banyak sekali perbuatan dunia itu bisa menjadi amal akhirat. Sebaliknya, banyak amal akhirat yang kelihatannya ibadah, sholat dan yang lain-lainnya, bisa menjadi hanya perbuatan dunia, artinya tidak berbekas apa-apa di akhirat, hanya ditentukan dengan niat. Kalau salah niat itu bisa bahaya. Maka dari itu, yang pertama, niat memang benar mencapai sepertiga ilmu. Kata Imam Syafi'i, niat bisa mencapai sepertiga ilmu. Maka niat itu adalah penting sekali bagi kita. Oleh karena itu, mari kita menjalankan sunnah Nabi ini, menjalankan syariat ini dengan senang dan dengan mengamalkan sunnah-sunnah dari Nabi, perilaku maupun adab-adab yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita menjadi hamba Allah dan menjadi umat Rasulullah yang senantiasa taat. Kelak di yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian bab tentang mandi pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di keluarga kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan penyakit yang ada di keluarga kita maupun saudara-saudara kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan secara nasional, secara umum maupun internasional, virus corona akan diangkat oleh Allah SWT dan kita dihindarkan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajabulah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.